warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini ya semuanya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang mau memimpin doa hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Rusid boleh. Dipimpin dulu semua sebelum kita mulai kegiatan kita belajar. Kita berdoa berdoa di situ. Amin. Terima kasih Rosid telah memimpin doa hari ini. Oke. Senang bisa bertemu dengan Rosid. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kan kata pepatah, tak kenal maka tak gendong nggak sih? Bukan yang tak gendong. Salah ya? Oke. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Maka dari itu kita sekarang melakukan perkenalan dulu ya. Nah, apa aja sih perkenalannya? Nah, perkenalan itu adalah sebutkan namanya, hobinya, dan cita-citanya nih. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke. Nah, sebelumnya kita akan mulai perkenalan dari sebelah kanan dulu ya, yang ganteng ini nih. Oke, boleh. Boleh, silakan. Nama, hobi, dan cita-citanya. Halo semuanya. Kenalkan aku Muhammad Arif, bisa dipanggil Rosid. Halo Rosid. Dari kelas 8A. Dari kelas 8A dan cita-cita aku itu pengen jadi polisi, Pak. Asik. Keren. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, boleh selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Aku Mas Ayu dari kelas 8B. Hobi aku itu nonton film. Terus cita-cita aku jadi apa ya? Saya bingung sih Pak. Saya punya dua cita-cita Pak. Apa tuh kalau boleh tahu? Satu jadi guru. Satunya lagi saya mau jadi pengusaha Pak. Wih. Nah, boleh kamu? Oke, halo semuanya. Halo. Kenalan, nama aku Ariana Fitri dari kelas 8 B kayak Mas Ayu. Kita sekelas ya. Oke, hobinya menyenangkan musik. Cita-citanya mau jadi Halo. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama aku Sabita, dipanggil Dita. Aku dari kelas 8C. Hobi aku nonton film. Cita aku ada dua juga. Pengen jadi pengusaha, sama pengen jadi konselor kayak bapak. Asik. Kamu sudah tahu ya Bapak jadi konselor? Tahu? Betul, karena Bapak guru BK ya di sini. Iya. Oke, selanjutnya boleh. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama aku Faza. Bisa panggil aku Faza. Halo Faza. Halo Faza. Hobi aku nonton film, terus cita-cita aku mau jadi perawat. Ini keren. Yang terakhir nih, boleh Halo silakan. semuanya. Kenalin nama aku Kia, aku dari kelas 8C. Hobi aku dengerin musik. Terus cita-cita aku jadi CEO. CEO apa nih? CEO Cina ya? Iya jadi CEO-nya tapi nikah sama itu dulu Pak. Sama siapa tuh? Nikah sama konglomerat baru nanti saya ketularan. Oke. Apa-apa, semua boleh sesuai dengan cita-cita masing-masing karena kan nanti kan kita akan, nah di situ kita nanti akan mempelajari nih cita-cita, minat dan bakat. Nah sebelum itu kan kalian semua sudah kenalan. Sekarang giliran Bapak nih kenalan hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Bapak Didi Purnomo. Bisa dipanggil Bapak Didi. Hobi saya. Halo semuanya. Terima kasih. Ya. Hobi saya, ada yang bisa nebak gak kira-kira hobi Bapak apa? Wah, betul, hobi saya berolahraga ya, karena main bola itu adalah berolahraga kan? Betul nggak? Betul. Misalnya main bola kan olahraga. Mancing, betul juga Rosid mancing, tapi mancing amarah. Enggak bohong, bercanda. Nah, teman-teman, semuanya sebelumnya udah pada tahu belum dikumpulin ke sini untuk apa? Saya pernah dengar di kelas 11 sih Pak. Kemarin tuh kelas 11 dipanggil sama Bapak buat ngelakuin bimbingan kelompok ya Pak. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi
kalian Bapak panggil ke sini adalah untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu Bapak punya pantun dulu nih. Oke, jangan lupa bilang cakep ya. Makasih semuanya. Nggak usah bilang ya. Nggak jadi Pak. Makasih. Nah, oke. Makan nasi pakai bakwa. Minumnya es sirup pandan. Sedap. Kalau punya mimpi dan tujuan, yuk diskusikan, kita cari jalan. Oke, teman-teman. Nah, supaya pagi hari ini kita nggak lemas, Bapak punya tos nih, kayak tepuk tangan gitu. Ada yang mau tahu nggak tepuk tangan itu apa? Mau Pak, gimana Pak? Nah, jadi namanya tepuk semangat. Supaya, kenapa bisa tepuk semangat? Karena supaya kita bisa semangat untuk menjalani hari ini. Oke, nah Bapak contohin dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke, sekarang kita coba ya. Siapa nih kira-kira yang mau coba duluan? Rame-rame aja lah, Pak. Kita ini ya, kita spin ya. Oke, boleh. Boleh, Mas Ayu boleh memimpin. Tepuk semangat. Ini tuh otomatis tahu nih, coba ya kita ulang sekali lagi ya. Tuh. Benar. Oh iya. Berarti Mas Ayu kan yang mimpin. Oke, Mas Ayu silakan. Enggak, kamu mimpin nih. Boleh Mas Ayu mimpin tepuknya biar teman-teman lebih semangat lagi. Kayak Mas Ayu udah semangat banget itu. Iya, semangat banget kan? Nah, teman-teman ini bilang hari ini kamu lagi semangat banget nih kayaknya. Mas Ayu. Ayo, boleh langsung. Semangat. Iya, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi, pada pertemuan hari ini saya akan membahas topik tentang bagaimana menentukan karir atau cita-cita sesuai minat bakat dan potensi diri nih. Jadi di sini melalui kegiatan ini saya berharap teman-teman dapat lebih mengenal minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat membantu dalam menentukan cita-cita kalian semua nih maupun karir yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, yang pasti kalau misalnya kita sudah berkumpul di sini, kalian tahu nggak kalau misalnya di sini ada yang boleh dan tidak boleh? Sebelumnya ada yang tahu belum? Oke, boleh Mas Ayu. Kira-kira apa sih yang boleh untuk dilakukan di bimbingan kelompok ini dan apa yang tidak boleh dilakukan? Kita boleh buat mengungkapin apa yang kita pengen ceritain gitu. Kita boleh berdiskusi apapun itu. Ini juga kita nggak boleh ninggalin rahasia orang lain. Terus juga kita nggak boleh nolak kalau orang lain yang ngomong gitu Pak. Oke, betul. Ada yang lagi nih yang mau nambahkan? Pak. Saya mau nambahin Pak. Oke, boleh. Mungkin kita di sini itu bolehnya adalah berbagi cerita sama kayak Mas Yu tadi, pokoknya berbagi pengalaman. Tapi yang nggak bolehnya itu adalah setelah keluar dari kelompok ini kita nggak boleh sebarin pengalaman teman-teman yang udah sharing di sini Pak. Oke, baik. Betul. Tepuk tangan dulu langsung. Betul ya, yang untuk yang disampaikan oleh teman-teman bahwa nanti yang boleh itu adalah kita di sini saling menghargai teman-teman yang ingin berbicara. Karena apa? Karena supaya kita bisa menghargai orang lain untuk berpendapat dan bercerita. Nah, betul. Nah, di sini tenang aja kalian, boleh cerita sesuai dengan apa yang kalian alami, kalian rasakan. Jadi tidak ada yang kalian perlu takuti. Nah, betul juga yang nggak boleh dilakukan di sini adalah kalau bisa kita ngobrol khusus di sini saja. Nanti kalau misalnya di luar dari sini, kalau bisa tidak usah dibicarakan lagi ya. Karena supaya bisa menghargai teman-teman yang sudah bercerita, takutnya teman-teman yang ngerasa kurang percaya untuk bercerita karena nanti takut kalau misalnya dikasih tahu sama teman-teman gitu. Oke, ada yang sudah mengerti? Paham kan soalnya? Nah, jadi di sini sebelumnya kan kita di sini udah berkumpul. Nah, ada nggak yang sebelumnya pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum Pak. Oke, berarti baru sekarang aja mengikuti bimbingan kelompok. Nah, oke. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kita hari ini tuh bakal ngapain aja nih kegiatannya? Coba Rashid boleh? Kita bakal seru-seruan. Seru-seruan, betul. Berbagi pengalaman Pak. Betul, berbagi pengalaman. Ada lagi? Main game sambil Pak. Wah, seru nih main game. Kira-kira game apa ya?
Penasaran nggak nih kira-kira? Penasaran. Oke, nanti ya kita lihat gamenya apa ya. Nah, boleh Sabita? Kayaknya sama sih Pak, karena tadi kita bilangnya mau sharing, jadi mungkin bakal bagi pengalaman sih. Oke, Mafazo boleh? Ya sama sih Pak, namanya juga bimbingan, jadi mungkin kita bakal dapat ilmu baru juga di sini. Boleh? Mungkin kita bakalan ngebahas pengalaman dari masing-masing. Kita kayak setelah diceritain pengalamannya, kita ngebahas mengenai pengalaman itu. Oke, nah tadi kan pertama kita sudah pembukaan, terus sudah perkenalan juga. Nah sekarang nanti ada ice breaking nih teman-teman. Oke, nah sebelumnya kalian udah tahu belum kalau misalnya di sini tuh sebagai apa? Sebagai anggota Pak. Betul, betul bisa anggota bisa murid. Nah di sini bapak sebagai pemimpin kelompok yang akan menjalani kegiatan pimpinan kursus hari ini. Nah sekarang kita masuk ke tahap ice breaking nih. Kira-kira teman-teman ada nggak yang tahu ice breaking kita hari ini apa? Oke, iya lemes banget ya hari ini kegiatannya. Tepuk tangan dulu dah. Mas Rosid boleh dipimpin tepuk tangan. Baik teman-teman, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita mau lakukan ice breaking. Masa pada lemes-lemes banget nih teman-teman. Nah, ice breakingnya adalah buruan jadi bos. Semangat nih ya Pak. Siapa nih yang jadi bos? Saya. Jadi nanti bapak punya hadiah nih buat kalian. Tapi harus menjelaskan dulu supaya kalian semangat. Nah, jadi bapak akan menjelaskan dulu nih ice breakingnya itu seperti apa. Ice breakingnya itu adalah kan buruan jadi bos. Nah nanti kita akan setel musik berputar, baru nanti bapak sebutin, kalian tepuk tangan ya. Kira-kira profesi apa yang bapak sebutin nih? Ada yang kurang paham? Oke, paham ya? Oke, misal kita setel lagu dulu. Kan kita udah setel lagu, terus muter melingkar. Habis itu nanti bapak akan nyebutin kayak misalnya kira-kira kerjaan apa yang suka membantu orang lain. Angkat tangan. Saya contohnya apa kerjanya guru, misalnya membantu orang lain bisa pemadam, kayak gitu. Udah paham? Oke. Boleh berdiri dulu teman-teman. Nah, nanti yang sudah angkat tangan dan menjawab, nanti bapak punya kertas juga nih. Nanti di sini ada profesi-profesi apa aja yang kalian bisa sebutin. Nah, nanti tuh kira-kira profesi itu sebagai apa ya? Paham? Oke. Ini motornya kemana Pak nanti? Muternya ke sini aja boleh. Jadi Ya. Sini. Ya. Kalau orang muda dimundurin dulu boleh kalau orang muda. Udah pada siap belum nih? Oke, kita mulai ya lagunya. Siap belum? Oke, boleh joget sama. Kalau misalnya musiknya berhenti, kalian berhenti ya. Wah, bahasa aku joget nih. Nah, kerjaan apa yang suka berbicara di depan banyak orang? Ya. Presiden. Yang dulu sebut. Itu presiden bisa membantu orang. Ada lagi nggak? Membantu berbicara Yang membantu? Ya tadi Bapak bilang Pekerjaan apa yang suka berbicara di depan banyak orang? Ya. Iya, dia pertama kali udah selesai Bapak ngomongnya di angkat tangan. Berbicara. Betul, berbicara. Ada lagi? Guru Pak. Enggak, masih Rosid dulu nih. Ada lagi Rosid? Guru Pak. Oke nih, nah ambil satu. Ini dibuka Pak, dibuka. Rosid. Oke, polisi tugasnya apa? Menjaga masyarakat. Betul. Tepan dulu dong. Ya, dia Rosid. Kita mulai lagi ya. Muter. Ini lagi.
Boleh dulu, ntar aja. Oh ini bisa dapat 2 kali Pak. Ya, pekerjaan apa yang suka menggambar? Ya, Irma boleh. Betul, melukis. Ada lagi selain melukis? Arsitek, ada di situ apa lagi ya? Ini nih, ilustrator. Tuh. Ilustrasi. Oke. Ini bukan pas. Ya dibuka. Guru. Guru, nah kira-kira guru ngapain ya? Tugasnya? Guru itu mendidik masyarakat, Pak. Kurang lagi, apa lagi? Guru itu mengajar, membantu masyarakat untuk pintar. Tuh. Oke, kamu harus aja. Oke, Pak. Oke, udah siap muter-muter lagi? Ya. Muter. Ya, pekerjaan apa yang suka bermain komputer? Ya boleh. Ya, itu Pak. Ya IT boleh. Ada lagi selain IT? Programmer. Ya betul. Nah pilih nih salah satu kertasnya. Kira-kira tugasnya ngapain ya? Masinis. Masinis kira-kira tugasnya ngapain tuh? Dari kereta. Betul. Tepuk tangan semuanya. Ya, ini dia. Yeay, Pak. Ya, kita sudah habis. Lagi Pak. Ya, game udah habis. Ya. Masih ada tuh makanannya. Ya, nanti bawa lagi. Kalian boleh berbagi nih. Masih ada 3 ya. Nah, seru nggak game hari ini? Boleh untuk maju lagi teman-teman semuanya. Bagaimana nih game seru nggak? Kurang dulu dong buat game kita ini. Nah, kira-kira dari game yang sudah kita lakukan, kalian udah tahu belum bahwa ada banyak sekali jenis pekerjaan atau profesi sekitar kita? Boleh disebutin? Bener, Pak. Apa aja? Tadi kan ada guru, ada polisi, juga ada programmer, Pak. Oke, betul. Boleh, ada yang lain nyebutin? Masinis. Ada masinis, IT, guru, programmer, arsitek. Nah, kan banyak ya. Oke. Nah, tadi kan ada polisi, ada IT, ada programmer, ada arsitek. Berarti banyak kan profesi yang bakal kita. Tadi kan kita udah sebutin nih cita-citanya. Pertama ada polisi, ada pilot, ada arsitek, ada IT. Nah, dari permainan tadi kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali jenis pekerjaan atau profesi di sekitar kita nih. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara memilih dan menentukan karir yang sesuai dengan minat bakat dan potensi diri masing-masing nih. Selamat dong semuanya. Nah, sebelum kita menentukan cita-cita dan pekerjaan di masa depan, nah kita perlu mengenali diri sendiri terlebih dahulu nih. Ada 3 hal yang penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, ada minat. Boleh dari Irma dulu, kira-kira minat itu apa sih? Menurut saya minat itu suatu hal yang disukai oleh seseorang gitu, Pak. Kayak misalnya dia minat buat dagang, jadi dia itu emang suka dagang atau enggak, dia minatnya di gambar, dia suka gambar kayak gitu, Pak. Oke, betul. Boleh? Sama sih Pak, minat itu yang kita sukain. Oke. Ini kita kayak sesuatu yang kita gemari dan kayak basicnya dari bakat gitu. Oke, boleh. Lagi ada ini? Sama Pak, minat tuh apa yang kita minati, sampai kita mau memilih ekskul gitu, kita juga harus melihat kayak apa yang kita minati. Betul. Boleh? Selanjutnya Mungkin ini kali Pak, kayak hal-hal yang membuat kita senang itu Pak, kayak kita kalau ngerjain itu tuh kita jadinya happy kayak gitu sih Pak. nah, yang terakhir Masalah hal yang kita punya kata. Oke, betul. Minat adalah
sesuatu yang membuat kita tuh tertarik untuk melakukan dan senang melakukannya, karena itu kan minat kita. Misalnya tuh ada yang suka menggambar, bermain musik, memasak, menulis. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang jago masak nih? Saya Wah, bisa masak Pak dari SD. masak apa nih Hilma biasanya? Saya biasanya masak air Pak. Masak air. Masak air biar matang. Tenang. Itu kan ya? Pak, iya. Ya beneran Pak, saya bisa masak mie, bisa masak air. Wah, tentang maksudnya. Nah, kan tadi kita sudah membahas minat nih. Kira-kira habis minat ada apa? Bakat. Nah, betul. Nah, sekarang kan tadi kan dari kiri, sekarang kita dari kanan. Nah, kira-kira Rosid, bakat tuh apa sih? Kalau menurut saya bakat itu hal yang kita peroleh dari lahir. Kayak ini kalau kalau bakat tuh di sini bisa diperoleh dari hidup Pak. Oke, betul. Boleh. Lanjut. Ini suatu hal yang ini Pak, kayak kita tuh udah secara tidak sadar kita punya keterampilan hal tersebut. Betul, boleh. Rani. Bakat yang kemampuan kita sejak kita kecil. Betul, boleh. Kalau bakat itu lebih ke sama sih sesuatu yang kita udah punya dari lahir, terus yang bisa kita asah dan bisa kita ubah juga sesuai sama minat kita gitu. Oke, baik, betul. Menurut saya bakat itu yang apa ya, yang sebenarnya kita udah punya tapi kita belum tentu tahu kalau kita punya bakat itu. Betul, boleh. Sama Pak, kalau menurut saya itu sama kayak Faza. Jadi tuh kalau bakat kita tuh sebenarnya ahli dalam bidang itu, tapi sebenarnya kita tuh kadang nggak sadar gitu Pak. Oh, betul semua. Jadi jawabannya adalah kalau misalnya bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dan dapat berkembang juga melalui latihan-latihan yang biasanya kalian akan lakukan tuh. Kayak misalnya kalian punya bakat untuk belajar kayak memahami lebih cepat buat mempelajari matematika, kan ada tuh bakat yang buat lebih cepat. Nah, terus pertama kayak bakat tuh bisa kayak pandai berbicara di depan umum, kayak mudah bergaul, atau memiliki kemampuan olahraga yang baik kan biasanya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang minat, bakat, yang terakhir adalah karir. Nah, teman-teman tahu nggak karir itu apa? Bekerja. Ya, boleh semua. Iya tadi yang disebut sama Pak Haji itu Pak, karir itu kalau menurut saya pekerjaan. Tuh, boleh. Profesi. Karir adalah profesi atau pekerjaan. Nah, jadi biasanya karir itu bukan hanya pekerjaan yang dilakukan ketika sudah dewasa, tapi karir adalah perjalanan seseorang dalam mengembangkan kemampuan dan mencapai tujuan hidupnya. Jadi apa yang teman-teman pelajari sekarang nih sebenarnya sudah menjadi bagian dari perjalanan karir kalian nih. Mungkin kalian belum kayak, wah ternyata berarti selama ini saya udah sesuai dengan karir saya nih, yang tanpa kalian sadari gitu, paham maksudnya? Oke, nah dari penjelasan teman-teman tadi, kira-kira sekarang saya akan ingin mendapat dari pendapat teman-teman nih. Kalau misalnya dari Rosid dulu, apa sih yang kegiatan yang paling Rosid sukai? Untuk sekarang Pak, sekarang kan kalau di sekolah kan ada STU kan, itu saya ikut OSIS Pak. Oke. Jadi di sini saya tertarik, saya senang gitu Pak kalau ikut OSIS Pak. Oke, berarti baru tertarik dengan mengikuti OSIS kayak organisasi. Nah, kalau Mas Ayu? Iya, kebetulan saya juga ikut ekskul kan Pak, dimana saya ikut PNR Pak, jadi kayak saya cukup tertarik aja sih ke bidang-bidang kayak kesehatan gitu. Oke, betul. Aryani? Saya ke bidang sosial mungkin ya Pak, kayak kita ikut ada namanya organisasi kayak Karang Taruna gitu Mas. Oke. Nah, Sabita boleh kegiatan yang paling Sabita sukai? Saya lagi ikut organisasi kayak PIKR gitu Pak, jadi kayak belajar ngonselin orang gitu. Oke. Wajar? Kalau saya nari sih Pak, saya ikut ekskul nari. Di nari ya. Kalau saya lebih suka masak-masak itu Pak, tetap buka. Oke. Banyak ya, tadi yang pertama ada yang suka organisasi, ada yang suka masak-masakan, ada yang suka yang tadi PIKR juga, terus ada yang suka nari. Berarti kan macam-macam ya, kayak misalnya semua orang tuh memiliki minat dan sesuai dengan diri dia sendiri, kayak misalnya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, saya punya pertanyaan lagi nih buat kalian. Jadi pelajaran apa yang paling kalian senangi nih di sekolah? Ada nggak?
mata pelajaran gitu Pak. Ya. Rosid senang mempelajari apa? Bahasa Inggris Pak saya Pak. Bahasa Inggris. Widih. Mau keluar negeri Rosid? Mau ke ini Pak, mau ke Jaksel Pak. Jaksel. Inggris Jaksel kan? Oke. Dia suka nongkrong di blok M gitu kan. Oke, nggak apa nonton bokep. Jadi jukir lihat sama Pak. Jukir lihat. Aduh nggak boleh tuh. Boleh langsung Mas Ayu. Saya juga suka bahasa Inggris, terus saya suka sama IPS Pak. PS. Oke, boleh. Saya suka biologi Pak. Oke, biologi. Saya ada 3 Pak. Saya suka bahasa Inggris, IPS sama seni budaya. Oke. Saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Saya suka matematika Pak. Nggak apa-apa karena minat orang kan bakat orang tuh mungkin Hema tuh lebih suka dengan matematika karena mungkin dia lebih gampang memahami dari matematikanya dan kalian pasti punya bakat sesuaikan dengan yang kemampuan diri sendiri gitu. Nah kira-kira mengapa ya kalian tuh tertarik dengan cita-cita yang sudah kalian sebutin di awal tadi tuh yang di perkenalan tadi? Boleh dong sih? Kalau dari saya sih katanya lihat polisi itu keren banget gitu, kalau gagah gitu terus kayak anak-anak Dia mau oke, mau Rosid kalau misalnya jadi polisi tuh kayak gagah keren karena bisa jadi pelindungnya. Oke, baik. Kalau Mas Ayu, Kalau saya pengen jadi pengusaha tadi karena pengen banyak duit sih Pak. punya duit karena ingin menjadi peserta. Boleh. Jadi saya jadi pengen jadi guru. Karena saya ngeliatnya jadi guru tuh sabar Pak ngajarin anak murid. Oke, baik. Kalau saya tadi kan pengen jadi pengusaha sama pengen jadi konselor karena begitu. Pengen jadi konselor karena sekarang di organisasi PKR terus menurut saya kayak keren banget gitu kalau bisa ngomongin orang. Sama pengen jadi pengusaha karena pengen kaya raya. Kalau saya tadi pengen jadi perawat, soalnya pengen nolong orang. Oke. Jadi pengen jadi CEO Pak. Pertama dulu dong Mas Ayu. Nah, sekarang Bapak punya role play. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum role play itu apa? Main peran Peran itu ya Pak. Betul, kita di sini akan bermain peran atau acting nih. Jadi judulnya adalah mengikuti teman atau mengenali diri. Nah, di sini ada tokohnya Rani, Sari, Siti dan Dika. Yang terakhir ada guru BK. Nah, di sini siapa yang menjadi Rani? Saya. Oke, boleh. Di sini siapa yang ingin menjadi Sari? Saya. Siapa yang ingin menjadi Siti? Saya. Ini dua Pak. Siapa yang ingin menjadi Dika? Oke, siapa yang mau jadi guru? Oke. Nah, kalian boleh baca dulu materinya selama 5 menit, mungkin cukup 5 menit. banget Pak. Oke, baca dulu. Oke, teman-teman udah selesai belum baca nih? Udah Pak. Oke, kita masuk ke adegan pertama ya. Nih, teman-teman, kalian sudah kepikiran belum nanti mau jadi apa kalau sudah besar? Kalau aku sih pengen jadi programmer atau pembuat game. Aku suka banget ngulik komputer. Kalau aku pengen jadi guru atau konselor, kalau bisa bantu orang lain. Aku malah masih bingung, kadang pengen jadi dokter, kadang pengen jadi polisi. Kalau aku suka gambar, tapi aku nggak tahu apakah menggambar itu bisa jadi pekerjaan. Bisa dong. Sekarang tuh banyak banget pekerjaan yang berhubungan sama desain, animasi, bahkan game loh. Sebenarnya aku pengen ikut teman aja sih kayak sih, cuma jadi programmer, aku pengen jadi programmer juga. Emangnya kamu suka komputer? Enggak juga sih, Kalau begitu kenapa mau jadi programmer? soalnya kelihatannya keren banget, karena banyak yang suka gitu. Kalau milih cita-cita hanya karena ikut aman, nanti bisa aja kita nggak nyaman pas jalaninnya. Wah, sepertinya kalian sedang membicarakan cita-cita ya? Iya Bu, kita sedang membahas pekerjaan yang mau kita pilih nanti. Wah, bagus sekali. Tapi sebelum kalian memilih karir, apa sih yang kita perlu kenali terlebih dahulu menurut kalian? Minat dan bakat kita, Bu. Betul. Nah, coba Rani, apa yang paling kamu sukai? Saya suka menggambar sejak kecil. Kamu suka menggambar.
itu juga bisa menjadi petunjuk minatmu loh. Ada banyak profesi yang berhubungan dengan kemampuan menggambar. Oke, Sari, kalau kamu apa yang kamu sukai? Kalau saya suka komputer dan saya juga ngebuat desain sederhana gitu, Bu. Oh, ini juga bisa jadi modal untuk profesi di bidang teknologi tuh. Siti, gimana kamu? Saya suka bantu teman yang punya masalah sih, Bu. Oh, kamu suka bantu teman yang punya masalah. Nah, itu menunjukkan kemampuan sosial yang baik dan bisa mendukung profesi seperti guru, konselor, atau psikologi. Nah, kalau Dika, kamu sendiri seperti apa? Kalau dipikir-pikir saya suka olahraga dan sering ikut pertandingan futsal sih Bu. Nah, berarti kamu juga memiliki potensi di bidang olahraga. Jadi, jangan hanya mengikuti pilihan teman ya, tetapi kenali dulu dirimu sendiri. Ya Bu, ternyata setiap orang tuh punya minat dan bakat yang berbeda ya. Nah, jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Kita harus mengenali minat kita, Bu. Nah, kita juga perlu mengembangkan bakat yang kita miliki. Karir yang kita pilih juga sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Dan jangan ikut teman saat menentukan cita-cita. Tepat sekali. Nah, dari role play yang tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil nih? Jangan ikut teman. Jangan ikut teman buat nyari cita-cita. Cita-cita itu harus sesuai dengan minat dan bakat kita kan. Oke, betul. Ada lagi? Kita harus kenali diri sendiri dulu, Pak. Betul. Ada lagi? Kita harus ngembangin bakat yang kita miliki, Pak. Betul. Ada lagi? Udah cukup? Betul. Jadi yang tadi sudah kalian role play itu adalah kayak misalnya seseorang yang sedang bingung untuk memilih karir karena mengikuti teman. Jadi itulah hikmah yang bisa diambil dari role play tadi tuh yang kalian sudah baca. Nah, dari role play yang sudah kalian baca, bagaimana sih perasaan kalian setelah melihat teman-teman mainkan role play tadi? Seru Pak. Seru? Seru sih, Pak. Seru? Oke. Nah, menurut kalian masalah apa yang dialami oleh Dika? FOMO Pak. Oke, FOMO. Dika lebih bingung juga. Yang sama minat kita Betul. sih. Yang pertama, ikut teman dan lagi bingung. Nah, betul. Jadi kita tuh harus mengenali diri sendiri melalui minat dan bakat yang sudah kita asah sebelumnya. Jadi, mengapa Dika tidak sebaiknya memiliki cita-cita hanya karena menurut temannya? Menurut kalian, apa yang akan terjadi ketika seseorang bekerja pada bidang yang disukai? Minggu itu katanya Pak. Betul, bisa lebih enjoy. Terus juga bisa apa ya, dia jadi nggak gampang bosan gitu, Pak. Ada lagi? Terus kalau dia ngasah potensinya mungkin lebih maksimal daripada yang udah dia aslinya nggak dia miliki. Oke, ada lagi? Sama sih Pak, sama yang lain. Oke, betul ya, karena kita harus kalau misalnya kita memilih dengan bidang yang sesuai dengan kita sukai, biasanya kita lebih akan suka dalam mengerjakan pekerjaan yang sudah kita pilih. Jadi kayak sesuai daripada kita memilih pekerjaan yang tidak sesuai, jadi kayak kerjanya malas-malasan kan. Itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman ada lagi nggak kayak langkah-langkah yang bisa kita lakukan dari sekarang apa aja untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan? Kenalin minat sama bakat dulu. Tuh. Terus apa lagi? Mengasah bakat. Ada lagi? Nah, yang kedua ada mencari informasi tentang berbagai profesi. Yang ketiga ada menentukan cita-cita dan pendidikan yang mendukung. Yang keempat ada membuat rencana untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan yang terakhir ada terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri nih. Nah, menurut kalian langkah-langkah apa yang sudah kalian lakukan? Kalau saya itu sudah lebih mengenali diri saya sendiri, jadi saya tahu minat saya kemana Tuh. dan saya tahu bakat saya kemana. Ada lagi yang sudah kalian pilih sebelumnya? Kalau saya mungkin udah sedikit karena saya ikut ekskul PNS juga kan, Pak. Jadinya saya tuh kayak udah mencari informasi juga gitu, Pak. Walaupun saya nantinya pengen bisa usaha, cuma saya pengen kayak bergerak juga di bidang kesehatan gitu. Oke, baik. Ada lagi? Saya sebenarnya ada minat di bidang sosial kayak selebritas. Kayaknya saya sudah punya minat di bidang gambar gitu, jadi saya mau ngegali lagi.
Oke baik, ada lagi kira-kira apa sudah cukup? Oke, semoga nanti yang sudah kalian harapkan, yang sudah kalian sebutkan tadi bisa sesuai dengan cita-cita atau keinginan kalian nih. Nah, oke, sekarang kita sudah hampir ada di penghujung acara hari ini nih. Nah, setelah mengikuti kegiatan hari ini, bagaimana nih perasaan kalian? Banyak ini Pak, banyak input baru Pak. Ada lagi? Jadi lebih banyak mengenal profesi sih Pak. Iya, Lagi jadi yang- lebih tahu sih Pak gimana cara kita mengembangkan Yang lain? Jadi tahu kita harus ngapain Pak kalau buat milih karir. Oke, jadi apa sih pemahaman baru yang kalian dapatkan tentang minat bakat dan karir ini? Kalau menurut saya pengetahuan yang saya baru tahu itu ya ternyata minat dan bakat itu beda Pak. Saya pikir tuh masih satu kesatuan gitu Pak. Oke, so kamu. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya ingin meminta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini nih. Siapa yang ingin menyampaikan pembelajaran yang didapat hari ini? Siapa? Ayo. Saya mau nih Kak. Boleh, Sanita. Tadi kan pas awal kita udah kenalan, terus kita udah main games, terus juga bahas lebih mendalam tentang minat bakat, karir itu apa, terus kita udah tadi role play tentang karir kita ini yang masih ini sama masih FOMO buat cari cita-citanya. Ya, ada lagi yang mau ngasih saran dan masukannya? Oke, semuanya terima kasih dari kegiatan hari ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki minat, bakat, dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali diri sendiri agar dapat menentukan karir yang sesuai dan merencanakan masa depan dengan lebih baik lagi nih. Tidak perlu mengikuti keinginan teman, tetapi perlu mengenali diri sendiri agar dapat menentukan cita-cita yang sesuai nih. Sebelum ditutup, saya mendengarkan pesan dan pesan teman-teman sebelum mengikuti kegiatan hari ini. Boleh deh dari sini Pak. Saya boleh. Karena ini sih Pak, karena hari ini sebenarnya saya jadi lebih tahu banyak mengenai profesi, terus saya jadi sadar gitu Pak kayak minat sama bakat tuh ternyata benar-benar berhubungan banget sama apa yang akan kita jalani ke depannya gitu Pak. Oke. Nah semoga harapan saya sih dengan kelompok kita yang selanjutnya itu bakalan lebih banyak lagi gamesnya Pak. Kayak tadi kan kita muter-muter naik, muter-muter dengerin musik gitu. Oke. Ada lagi yang lain pesan-pesannya? saya tambahin dari Mas Ayu harapannya ya benar gamesnya lebih banyak lagi terus pesannya hari ini jadi banyak pengetahuan kayak pengetahuan baru yang kita baru tahu. Oke, ada lagi yang lain? Jadi Pak, kesannya saya jadi apa ya, itu jadi sadar kalau misalnya saya itu belum tahu bakat saya apa, jadi saya belum tahu minat saya. Terus harapannya mungkin semoga akan ada bimbingan lagi buat apa biar Bapak bisa bantu kita nemuin bakat dan minat kita sebenarnya itu apa. Oke, ada lagi yang lain? Nah, oke baik, terima kasih atas masukan dan sarannya. Nah, jadi kan tadi Bapak sempat dengar kalau misalnya gamesnya yang dibanyakin. Sebenarnya gamesnya atau hadiahnya nih? Siapa yang belum dapat hadiahnya? Saya kok belum buat. Apa yang tadi bilang tadi Pak? Siapa yang belum dapat itu? Itu belum? Belum Pak. Saya belum habisan Pak. Pak, dan punya kali lagi Pak. Oke. Oke, sebelum itu terima kasih atas partisipasi dan kerjasama teman-teman selama kegiatan berlangsung. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu teman-teman dalam mengenali potensi diri dan merencanakan masa depan dengan lebih baik nih. Nah, kita tunggu saat ini. Karena tadi diawali sudah dengan berdoa, sekarang kita akhiri dengan berdoa juga. Kira-kira siapa yang ingin memimpin berdoa nih? Dari Pak. Oke, boleh Mas Ayu pimpin doa. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini ya, baiknya kita duduk dan berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.